Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas pemantauan dan pengendalian pencemaran udara. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Fida Ayat Al-Ahros. Kedua ada Rosa Widyadana. Ketiga ada Miftaza Sarwah. Keempat ada Hana Divani Putri Yazulki. Yang kelima ada Amelia Putri Arwanda. Yang keenam ada Rindiani Sanur. Yang ketujuh ada Fawazaki Rahmatullah. Yang ke-8 ada Fatimah Zahra. Yang ke-9 ada Rauhadatul Dida Abzan. Yang ke-10 ada Devri AF. Yang ke-11 ada Haldi Reifan Tamrin. Dan yang ke-12 ada Geni Nurahmi Azizah, dan yang terakhir adalah Abdullah Rajab Sani. Selanjutnya berikut adalah daftar isi yang ingin kelompok kami jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian baku mutu udara, yang kedua ada indeks standar pencemaran udara, yang ketiga ada unit yang dipakai dalam menginformasikan satuan kualitas udara, dan yang terakhir ada peraturan yang berlaku saat ini terkait pemantauan kualitas udara. Apakah yang dimaksud dengan baku mutu udara? Saya Fida Ayat Al-Ahros dengan NIM 2110943.007 menjelaskan bahwasanya baku mutu udara menurut peraturan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara itu memberi pengertian bahwasanya ukuran batas atau kadar zat energi dan atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan atau unsur pencemar yang ditegang keberadaannya dalam udara ambien. Jadi udara yang melebihi baku mutu dapat merusak lingkungan sekitarnya dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Geni. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu adalah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, nomor 7 tahun 2017, yaitu baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada, dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Baku mutu kualitas udara ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kecuali jika kepala daerah menetapkan baku mutu yang lebih ketat. Baku mutu inilah yang dijadikan dasar untuk menyatakan terjadinya atau tidak terjadinya suatu pencemaran. Sebelumnya, perkenalkan saya Gentur Rami Aziza, BP 7003. Perkenalkan, nama saya Rindiani Sanur dengan BP 3016. Saya akan menjelaskan baku mutu dari jurnal internasional, yaitu dari Jurnal Institut Penelitian Gurun Universitas dan Community College System of Nevada, Reno 4. Baku mutu udara adalah menentukan jumlah rata-rata polutan maksimum selama periode waktu tertentu yang dapat hadir di udara luar tanpa membahayakan kesehatan masyarakat. Dan demikian standar tersebut telah memenuhi baku mutu udara bersih. Nama saya Rosa Widyadana, BP 3010. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan apa sih yang dimaksud dengan ISPU. ISPU sendiri secara umum yaitu laporan kualitas udara kepada masyarakat untuk menemukan seberapa bersihnya atau tercemarnya kualitas udara tersebut. Sedangkan menurut Kementerian LHK, ISPU sendiri merupakan angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Rauhadatul Dida Abzan, BP 2110943.029. Di sini saya akan menjelaskan tentang kategori ISPU. ISPU terdapat 5 kategori. Yang paling baik adalah saat angkanya di rentang 1 hingga 50 saat warnanya masih hijau. Artinya, udara sangat baik dan tidak memberikan efek negatif untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua orang juga bisa melakukan kegiatan di luar. Namun, kalau rentangnya naik menjadi 51 hingga 100 yang berwarna biru, orang-orang dengan kelompok sensitif harus mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama. Karena pada rentang ini kualitas udara termasuk kategori sedang yang masih dapat diterima makhluk hidup. Lalu, yang ketiga memasuki kategori yang tidak sehat. Warnanya menjadi kuning karena rentangnya naik menjadi 101 hingga 200. Kualitas udaranya bersifat merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan. Orang-orang pun harus mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan. Jika rentangnya naik lagi menjadi 201 hingga 300 dengan warna merah, berarti udaranya sudah sangat tidak sehat yang menyebabkan risiko kesehatan. Kalau sudah seperti ini, sangat dianjurkan jangan terlalu lama di luar ruangan.
Lalu, yang warna hitam. Ini sudah sangat berbahaya. Rentangnya sampai lebih dari 300. Kualitas udaranya sangat buruk, merugikan kesehatan dan harus ditangani dengan cepat. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri. Perkenalkan saya Fatima Zara BP 2110943.027. Kemudian ada tujuan diberlakukannya ISPU. Tujuan disusunnya ISPU agar memberikan kemudahan dari keseragaman informasi mutu udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu, serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Selanjutnya, kenalkan nama saya sebelumnya Fawaz Zaki Rahmatullah dengan BP 3024. Dari sini saya akan menjelaskan perhitungan ISPU, yang dimana regulasi ISPU terbaru menambahkan parameter baru, yaitu partikulat mater 2,5 dan hidrokarbon. Dengan demikian, kini ada 7 parameter ISPU yang berlaku. Yang dimana 7 ISPU itu yaitu PM10, SO2, CO, PM2,5, O3, NO2, dan HC. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Depria F dengan BP 7001. Baik, setelah dijelaskan oleh rekan saya, terdapat 7 parameter ISPU dengan 5 kategori penilaian. Dapat dilihat pada tabel. Yang pertama itu rentang 0 sampai 50, yang kedua rentang 51 sampai 100, yang ketiga rentang 101 sampai 200, rentang 4 201 sampai 300, yang kelima yaitu lebih besar sama 300. Nah, data pengukuran selama 24 jam diambil secara terus-menerus. Perhitungan ISPU parameter partikulat 2,5 disampaikan tiap jam selama 24 jam. Perhitungan ISPU parameter 10 sulfur dioksida, karbon monoksida, ozon, nitrogen dioksida, dan hidrokarbon diambil nilai ISPU parameter tertinggi dan paling sedikit disampaikan setiap jam 9 dan jam 15. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Hana Divani Putri Azuki dengan BP 211943013. Saya akan menjelaskan mengenai persamaan matematika perhitungan ISPU. Perhitungan ISPU dilakukan berdasarkan nilai ISPU batas atas, ISPU batas bawah, ambien batas atas, ambien batas bawah, dan juga konsentrasi ambien hasil pengukuran. Berikut merupakan persamaan dari perhitungan ISPU tersebut, yaitu I sama dengan IA dikurang IB per XA dikurang XB dikali XA dikurang XB ditambah IB, di mana I sama dengan ISPU terhitung, IA sama dengan ISPU batas atas, IB sama dengan ISPU batas bawah, XA merupakan konsentrasi ambien batas atas, dan XB merupakan konsentrasi ambien batas bawah, dan XX merupakan konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Miftah Sarwa dengan BP 3012. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit apa yang dipakai dalam menginformasikan kualitas udara. Satuan dalam menginformasikan kualitas udara berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara dan diinformasikan menggunakan AQMS, Air Quality Monitoring System. Kemudian untuk konsentrasi partikulat pada emisi yang dipakai dalam satuan kualitas udara adalah mikrogram per meter kubik. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rajab Sani dengan BP 21109470005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peraturan apakah yang berlaku saat ini terkait pemantauan kualitas udara. Di mana pada kesempatan kali ini kami membahas 3 peraturan. Yang pertama itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Lalu ada lampiran 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu yang terakhir ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 mengenai sistem informasi pemantauan emisi industri secara terus-menerus. Yang pertama itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara atau yang biasa disingkat dengan ISPU. KLHK telah mengeluarkan peraturan ini guna untuk memperbarui dan mengganti dari keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang perhitungan dan pelaporan serta informasi Indeks Standar Pencemaran Udara. Yaitu
pada peraturan ini terdapat 7 parameter yang dijelaskan, yaitu ada PM 2,5, NO2, SO2, CO, O3, HC, dan PM 10. Di mana terdapat 2 parameter baru, yaitu PM 2,5 dan HC. Yaitu PM 2,5 dan HC ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Guna itulah ditambahkan ke dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Saya Putri Arwanda dengan NIM 21109430015. Di sini saya akan melanjutkan mengenai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri secara terus-menerus. Jadi pada Permen LHK nomor 13 tahun 2021 ini menjelaskan tentang Sispek, di mana Sispek mewajibkan setiap usaha atau kegiatan diwajibkan untuk melakukan pemantauan emisi menggunakan CEMS. Wajib untuk mengintegrasikan pemantauan emisinya ke dalam Sispek. CEMS sendiri adalah suatu alat yang bertujuan untuk mengukur kadar suatu parameter emisi dan laju alir yang dilakukan secara terus-menerus. Adapun Sispek adalah sistem yang menerima dan mengelola data hasil pemantauan emisi sumber tidak bergerak atau emisi cerobong dengan pengukuran secara terus-menerus atau pengukuran CEMS tersebut. Nama saya Haldi Rafa Tamrin dengan BP 21110947.002. Di sini saya akan membahas tentang peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang dapat kita lihat bahwasanya di sini ada lampiran dari peraturan tersebut mengatur tentang baku mutu udara ambien dengan parameter yang pertama ada sulfur dioksida, yang kedua ada karbon monoksida, yang ketiga ada nitrogen dioksida, yang kepada oksidan fotokimia sebagai ozon, lalu yang kelima ada hidrokarbon non-metana, lalu yang keenam ada partikulat debu atau TSP dengan ukuran lebih kecil dari 100 mikrometer, lalu ada partikulat debu dengan ukuran di bawah 10 mikrometer atau PM10, dan selanjutnya ada partikulat debu dengan ukuran di bawah 2,5 mikrometer atau PM2,5, dan yang terakhir ada timbal atau PB. Pada peraturan tersebut mengatur tentang waktu pengukuran dan baku mutu serta sistem pengukuran. Nah, pada sulfur dioksida tersebut dibagi menjadi 3 waktu. Yang pertama ada 1 jam dengan baku mutu 150 mikrogram per meter kubik dengan sistem pengukuran yaitu aktif kontinu dan aktif manual. Lalu yang kedua ada 24 jam dengan baku mutu 75 mikrogram meter kubik dengan sistem pengukuran aktif kontinu, dan yang terakhir ada 1 tahun itu baku mutu yang diatur yaitu 45 mikrogram meter kubik dengan sistem pengukuran aktif kontinu. Sekian presentasi dari saya kembali ke moderator. Berikut adalah lampiran dari referensi yang kami gunakan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baik, dengan berakhirnya sesi presentasi kelompok kami, akan kami buka sesi tanya jawab. Kepada audiens dipersilahkan. Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Nur Syara Finda dengan saya sendiri, penjawab Fida Ait Al-Ahros dengan NIM 2110943.007. Untuk pertanyaannya sendiri, jelaskan perbedaan masing-masing komponen partikulat PM10 dan PM2,5 dan dari mana sumber masing-masingnya. Saya akan menjelaskan dari beberapa poin. Yang pertama itu dari berdasarkan ukurannya dulu. Untuk PM10 adalah partikel udara berukuran 10 mikrometer atau lebih kecil. Partikel ini biasanya ditemukan di debu dan di asap. Sedangkan untuk PM2,5 merupakan partikel berukuran 2,5 mikron. Dan kedua partikel ini lebih kecil dari diameter rambut manusia yang berukuran 50-70 mikrometer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari poin sumber emisi. Untuk PM2,5 sendiri, itu dibentuk dari emisi pembakaran bensin, minyak, bahan bakar, dan kayu. Sementara PM10 ditemukan pada tempat pembangunan, pembuangan sampah, pertanian, dan kebakaran hutan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan dari poin terakhir yaitu dampak kesehatan. Untuk PM2,5 dapat mengendap di permukaan dan bagian di paru-paru. Sedangkan PM10 mengendap di saluran udara yang lebih besar di paru-paru. Tapi kedua polutan ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan inflamasi paru-paru. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haldi Rafa Tamrin dengan BP
21 10 94 7002. Di sini saya akan mencoba pertanyaan dari Zahira Aliayah dengan BP 21 10 94 1037. Yaitu apa yang menjadi faktor pembeda pada penetapan parameter ISPU setiap partikulat. Lalu apabila kategori ISPU yang pada suatu wilayah atau melebihi standar baku mutu yang telah ditetapkan, bagaimana penanganan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Baik, untuk jawabannya sendiri, kita dapat lihat bahwasanya partikulat atau PM2,5 adalah partikel halus yang ada di udara, yang dimana ukurannya itu adalah 2,5 mikron atau lebih kecil dari itu. PM2,5 bisa mengurangi jarak pandang dan terlihat agak berkabut ketika jumlahnya lebih tinggi. Selain itu, PM2,5 memiliki lebar sekitar 2-1,5 mikron. Ukurannya sendiri dibuat dengan 30 kali lipat, 30 kali lebih kecil dibandingkan lebar rambut manusia. Lalu untuk sedangkan pada PM10 adalah partikel udara yang berukuran lebih dari 10 mikron atau lebih kecil dari 10 mikron. Pada PM10 ini ukurannya bisa lebih besar, tapi risikonya lebih bahaya atau bahayanya sama dengan PM2,5. Untuk kasus hal ini, dari Organisasi Pencipta Lingkungan Greenpeace Indonesia menyarankan masyarakat tidak menggunakan masker biasa, melainkan diminta untuk memakai masker N95 karena mampu menyaring partikel asap berukuran kecil di bawah PM10. Jadi dapat kita lihat bahwasanya pada penentuan dari ISPU sendiri, partikulat terbagi menjadi dua, itu PM2,5 dan PM10. Dan dapat kita lihat bahwasanya PM2,5 lebih bahaya dibandingkan PM10. Dan dapat kita lihat bahwasanya ada beberapa tindakan yang dapat kita lihat sesuai yang pertanyaan selanjutnya. Itu kita lihat pada data kategori ISPU. Itu terdiri dari 5, yaitu ada hijau, biru, kuning, merah, dan hitam. Yang menjadi kategori yang bahaya itu mulai dari warna kuning, merah, dan hitam. Nah, untuk warna kuning itu tingkat kualitas udara bersifat merugikan manusia atau hewan dan rentannya 101 hingga 200. Lalu dengan yang selanjutnya itu kategori warna merah itu sangat tidak sehat dengan tingkat kualitas yang sangat menimbulkan risiko kesehatan pada rentan 201 hingga 300. Dan yang terakhir ada warna hitam, itu kategori yang sangat berbahaya. Tingkat kualitas udaranya sangat merugikan dengan tingkat keseriusan merugikan sangat tinggi dengan rentan lebih dari 301. Apa sih upaya yang dapat kita lakukan untuk melakukan yang dilakukan kalau kategori kualitas udara melebihi dari kategori batas baku mutu yang ditentukan? Untuk kategori sangat tidak sehat atau kategori merah tadi, beberapa upaya yang dapat kita lakukan adalah hindari semua aktivitas di luar, perbanyak aktivitas di dalam ruangan, atau lakukan penjadwalan ulang pada waktu dengan kualitas udara yang baik. Selain itu, setiap orang menghindari aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan. Hal ini dapat mempertimbangkan karena di luar sangat tinggi tingkat kebahayaan dari kualitas udara. Dan mempertimbangkan hal tersebut akan sangat beresiko kalau kita melakukan aktivitas di luar ruangan. Lalu selanjutnya untuk kategori sangat berbahaya atau warna hitam, hal ini dapat kita lakukan dengan cara untuk melakukan aktivitas di dalam rumah atau dalam ruangan dan tidak melakukan aktivitas di luar. Lalu untuk solusi dari pemerintah sendiri akan diupayakan untuk mengendalikan polusi udara dengan cara menanam pohon dengan mengurangi partikulat-partikulat dengan beberapa reaktor atau alat-alat yang dapat mengurangi partikulat PM2,5 dan PM10 tersebut. Mungkin sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya Fatima Zahra dengan BP 2110943.027 akan menjawab pertanyaan dari Hafiz Adriananda yang bertanya, apakah sudah pernah ada kasus kondisi udara termasuk kategori hitam? Jawabannya sudah pernah. Itu terjadi pada tahun 2019 di bulan Agustus di kota Pontianak. Terjadi kabut asap yang tebal dikarenakan adanya pembakaran hutan. Pada saat itu PM10-nya telah mencapai angka 500. Kabut asap tersebut mengakibatkan jarak pandang yang pendek dan juga mengganggu aktivitas warga di luar rumah dan juga berdampak pada kesehatan manusia yaitu radang tenggorokan. Lalu juga proses belajar mengajar pada saat itu sempat dihentikan beberapa hari dikarenakan kabut asap yang semakin tebal.
Dan kota Pontianak pada saat itu belum juga diguyur hujan sehingga tidak ada faktor pendorong yang dapat membantu menghilangkan kabut asap yang tebal tersebut. Baik, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftah Sarwa dengan BP 3012. Di sini saya akan menjawab saran dari Dia Firly, yaitu pengertian dari baku mutu pada slide awal lebih baik dipaparkan agar dapat lebih dipahami. Dikarenakan ini PPT yang bersifat poin-poin, di sini saya hanya membuat poin-poinnya saja agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Tetapi baiklah, di sini saya akan mengulang kembali untuk pengertian dari baku mutu. Apa yang dimaksud dengan baku mutu udara? Baku mutu udara menurut PP nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, ukuran batas atau kadar zat energi atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Jadi udara yang melebihi baku mutu dapat merusak lingkungan sekitar dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 7 tahun 2017, baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau zat energi dan atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Baku mutu ini berlaku di seluruh Indonesia kecuali jika kepala daerah tersebut menetapkan baku mutu yang lebih ketat. Baku mutu inilah yang dijadikan dasar untuk menyatakan terjadinya suatu pencemaran. Dan berdasarkan Jurnal Institut Penelitian Gurun Universitas dan Community College System of Nevada Reno 4, baku mutu udara adalah menentukan jumlah rata-rata polutan maksimum selama periode waktu tertentu yang dapat hadir di udara luar tanpa membahayakan kesehatan masyarakat. Dan dengan demikian, standar tersebut menentukan udara bersih. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Amelia Putri Arwanda dengan NIM 21109430515. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Hafiz Atyananda dengan NIM 21109430002. Dengan pertanyaannya, kenapa perhitungan PM 2,5 dilakukan terus-menerus selama 24 jam? Sedangkan parameter lainnya dilakukan minimal 2 kali pada pukul 9 dan pada pukul 15. Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Hafiz, mungkin saya ingin menegaskan bahwa pada slide yang ditampilkan oleh kelompok kami sebelumnya, tidak ada menampilkan materi mengenai, tidak ada menyebutkan bahwa PM 2,5 dilakukan terus-menerus selama 24 jam, sedangkan parameter lainnya hanya 2 kali. Namun di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Hafiz. Jadi partikulat matter 2,5 atau PM 2,5 memiliki diameter lebih kecil dari 2,5 mikrometer, serta merupakan komponen utama dari polutan atmosfer. Karena diameternya yang kecil, luas permukaan spesifik yang besar, serta komposisi kimia yang kompleks dan kemampuan memperkaya zat beracun dan berbahaya, sehingga dapat dengan mudah terhirup oleh manusia yang dapat terjebak di dalam bronkus dan alveolus paru-paru setelah memasuki rongga pernapasan. Hal ini dapat menimbulkan bahaya lebih besar bagi kesehatan manusia. Jadi di antara parameter yang lainnya, PM 2,5 merupakan salah satu komponen utama yang paling banyak yang ada di atmosfer. Dan karena banyak tersebut, PM 2,5 juga merupakan salah satu komponen yang paling berbahaya bagi kehidupan manusia. Karena apabila telah terhirup oleh manusia dapat terjebak pada bronkus dan nantinya akan masuk pada rongga pernafasan. Hal ini tentu dapat membahayakan kesehatan manusia. Serta juga telah diatur pada lampiran 7 PPRI nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwasanya untuk PM 2,5 itu telah diatur untuk waktu pengukurannya selama 24 jam dengan baku mutunya 55 mikrogram per meter pangkat 3. Hal ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka untuk pengukuran PM 2,5 dilakukan selama 24 jam. Baik, mungkin sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator.
Sebelumnya, perkenalkan saya Geni Nurhami Azizah, BP 7003. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari Amanda Yasila, BP 2023. Pertanyaannya adalah, di PPT dijelaskan kategori ISPU dan dampaknya. Untuk kawasan Indonesia sendiri termasuk dalam kategori yang mana? Dan bagaimana penanganan yang sudah berjalan saat ini? Untuk kawasan Indonesia sendiri termasuk dalam kategori biru atau sedang, kuning, dan tidak sehat. Dikarenakan tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan ada juga tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Tetapi ada beberapa daerah di Indonesia, contohnya seperti Kalimantan dan Riau yang mengalami pembakaran lahan itu berada pada zona merah dan hitam atau sangat tidak sehat atau berbahaya, di mana tingkat kualitas udara yang dapat meningkatkan resiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar, dan juga tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. Selain keduanya, dan bagaimana penanganan yang sudah berjalan saat ini. Adapun penanganan yang sudah berjalan saat ini yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, hemat energi, membeli produk daur ulang, menggunakan produk yang sustainable, dan kelima menanam pohon agar hutan menjadi asri dan tidak ada lagi penebangan pohon. Yang keenam itu berjalannya bersepeda dan atau memanfaatkan transportasi umum. Yang ketujuh makan produk lokal dan organik. Yang delapan berkebun. Yang kesembilan meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan dengan cara menanam pohon dan tidak mencemari lingkungan. Yang ke-10 hindari penggunaan kantong plastik dengan cara ketika kita ingin berbelanja kita membawa tote bag atau tas kain. Yang ke-11 itu tidak membakar sampah dikarenakan dapat menyebabkan polusi udara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Hana Divani Putri Azuki dengan BP 211094-3013. Di sini saya akan menanggapi pendapat atau tanggapan dari Ahmad Raihan dengan BP 211094-2021. Pendapat atau tanggapan dari Ahmad Raihan yaitu kelompok penyaji belum menyampaikan perbedaan dari peraturan lama dan peraturan baru. Pada tahun 2020, KLHK telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara yang merupakan pengganti dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997. Jadi pada peraturan pengganti ini tercantum bahwa perhitungan ISPU dilakukan pada 7 parameter, yaitu ada PM10, karbon monoksida atau CO, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, partikulat PM2,5, dan juga hidrokarbon. Nah, terdapat penambahan 2 parameter, yaitu ada hidrokarbon dan juga partikulat PM2,5 dari peraturan sebelumnya. Penambahan parameter tersebut didasari pada besarnya risiko hidrokarbon dan juga PM2,5 terhadap kesehatan manusia. Mungkin sekian dari saya. Baik, Rindiani Sanur dengan BP 3016 akan menjawab pertanyaan dari Hafiz Ali Ananda dengan BP 3002. Pertanyaannya itu, parameter disajikan merupakan perhitungan daerah mana dan termasuk kategori apa kawasan tersebut. Parameter disajikan itu merupakan di daerah Indonesia di bagian pusat. Kategori kawasan tersebut yang bagian PM10 dikategorikan sangat tidak sehat dan status warnanya itu warna merah. PM2 warnanya itu warna kuning. Sedangkan SO2, CO, O3, dan NO2 itu dikategorikan berbahaya, status warnanya itu warna hitam. Dan yang terakhir HC, dikategorikan sangat tidak sehat, status warnanya itu warna merah. Sekian dari saya. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Rohah Datullah Dida Abzad dengan BP 2110843029. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mimi Muharmi Yesa, yaitu pada kategori ISPU, apakah Indonesia pernah berada dalam kondisi yang berbahaya? Kalau ada, apa kasusnya? Kalau tidak ada, kapan dan apa kasus terparah mengenai kualitas udara di Indonesia? Nah, jadi berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
Indonesia pernah berada pada kategori berbahaya berdasarkan kategori Indeks Standar Pencemar Udara, yaitu pada bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 dan tahun 2019. Fase bencana kebakaran hutan adalah fase di mana mulai terjadi kebakaran hutan dan ditandai oleh angka Indeks Standar Pencemar Udara melebihi angka 200. Fase ini dinyatakan berakhir apabila angka Indeks Standar Pencemar Udara kurang dari 200 dan parameter kualitas udara dan angka penyakit kembali pada keadaan sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan di Indonesia tahun 2015 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Wilayah dengan kebakaran hutan dan lahan semakin banyak, wilayah terdampak semakin luas, serta periodenya yang semakin panjang, yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan fenomena El Nino. Jumlah kebakaran terbanyak terpantau pada 6 provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Selama periode September hingga Oktober tahun 2015, Indeks Standar Pencemar Udara tertinggi per bulannya di 6 provinsi yang dipantau oleh Kementerian Kesehatan berada di tingkat sangat berbahaya, yaitu di atas 300. Sebagai provinsi yang memiliki titik panas terbanyak, nilai Indeks Standar Pencemar Udara tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah jauh di atas batas bawah standar sangat berbahaya, bahkan jauh di atas nilai tertinggi 5 provinsi lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Fawaz Zaki Rahmatullah dengan BP 2110943.024. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Uda Yulhendra Elmi dengan BP 20101094/2002. Yang dimana pertanyaannya itu adalah PP nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Apakah peraturan tersebut masih berlaku untuk tahun 2003? Untuk jawabannya itu, peraturan PP nomor 41 tahun 1900 memang tidak berlaku lagi. Akan tetapi, peraturan tersebut kami gunakan hanya untuk mendefinisikan baku mutu udara yang ada pada slide pertama. Sedangkan peraturan yang berlaku untuk pencemaran udara, ini kita menggunakan Permen HLHK nomor 13 tahun 2021, yang dimana sudah dijelaskan kepada rekan saya kemarin, yaitu pada slide 20. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosa Widadana dengan nomor BP 2110943010. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zahira Riaya tentang apakah ada teknologi ramah lingkungan menurut kelompok penyaji yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Untuk jawabannya yang pertama adalah penggunaan mobil listrik, di mana mobil listrik sendiri tidak mengeluarkan asap, sedangkan untuk mobil biasa memiliki emisi pembakaran bensin yang terbentuk yang menghasilkan PM 2,5. Dan yang kedua adalah biourban. Biourban sendiri adalah robot yang berbentuk pohon yang berfungsi untuk menyaring udara yang tercemar dan mampu untuk memberikan oksigen bersih lebih kurang sekitar 2.850 orang setiap harinya. Biourban sendiri menggunakan bahan ganggan yang berasal dari alam, yang tidak menghasilkan limbah. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.